Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya, Christian Wibisono, calon guru penggerak angkatan 4, dari Kabupaten Ponorogo. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan materi, koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pandangan Ki Hajar Dewantara, dengan filosofi Pratap Triloka, memiliki pengaruh terhadap bagaimana seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ketika mengambil sebuah keputusan harus mampu memberikan teladan bagi yang dipimpinnya, sebagai wujud dari Ingarso Sungtulodo, atau di depan memberi teladan. Selain memberi teladan, seorang pemimpin pembelajaran juga harus tetap membangun semangat dan memberi dorongan dari belakang, sebagai wujud Ingmadio Mangun Karso atau di tengah membangun prakarsa atau semangat, dan Tutwuri Handayani, atau dari belakang memberi dukungan, demi terciptanya sebuah lingkungan yang nyaman, dengan pengambilan keputusan yang berdampak positif. Pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, terhadap prinsip pengambilan keputusan. Nilai yang tertanam dalam diri kita, tentu saja sangat berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan. Seseorang yang cenderung utilitarianisme, akan mengambil prinsip and best thinking. Seseorang birokrat, yang terbiasa bersentuhan langsung dengan banyak regulasi atau seseorang, yang biasa namun ideologis, akan cenderung mengambil prinsip rule-based thinking dalam mengambil keputusan. Sedangkan seseorang yang memiliki empati tinggi, akan lebih banyak mengambil prinsip care-based learning dalam pengambilan keputusan. Keterkaitan modul coaching dan modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan bertalian erat dengan coaching ketika seseorang dihadapkan dengan dilema. Menurut pendapat saya, masih terdapat beberapa permasalahan atau dilema yang bisa diselesaikan dengan coaching. Bahkan dalam proses pengambilan sebuah keputusan, terdapat sesi coaching, karena di dalamnya terdapat komunikasi yang asertif, dengan tetap membangun budaya yang positif, agar keputusan yang kita ambil berdampak positif dan membuat kenyamanan bagi lingkungan. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Setiap orang memiliki nilai-nilai kebajikan yang dianutnya tersendiri. Nilai-nilai yang dianut pendidik tersebut akan mendasari pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Harapannya, ketika diambil sebuah keputusan, akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Untuk itu, pengambilan sebuah keputusan harus tetap dibangun sebuah hubungan yang positif, dikomunikasikan secara asertif, untuk meminimalisir ketidakpuasan banyak orang, akibat keputusan yang kita ambil. Kesulitan-kesulitan di lingkungan saya, yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Status GTT, guru tidak tetap pada sekolah swasta, menjadikan kesulitan bagi saya dalam mengambil keputusan. Jika itu di kelas, kesulitannya hanya kurangnya rasa percaya diri dan keberanian untuk mengeksekusi masalah. Tapi, ketika berada dalam komunitas praktisi, saya harus beretika dan mampu menempatkan diri saya di antara rekan guru lainnya, menyamakan paradigma, agar dapat berjalan beriringan. Namun minimalnya, saya harus membuat perubahan yang berdampak positif, sehingga trust dari rekan sejawat pun akan meningkat. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini, dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Perubahan yang kita lakukan di kelas dengan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, akan mampu menuntun murid kita dalam mempersiapkan diri hidup dalam masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus berani mengambil keputusan dengan membuat perubahan cara belajar berpusat pada guru,
beralih kepada berpusat pada murid. Pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan menjadi salah satu faktor keberhasilan atau kebahagiaan muridnya di masa depan. Keputusan yang kita ambil apakah mampu menuntun dan memfasilitasi perkembangan murid kita. Untuk itu, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dibekali ilmu untuk mengambil dan menguji keputusan yang akan diambil melalui tahapan-tahapannya. Materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran memiliki koneksi antar materi-materi dengan modul sebelumnya. Pratap Triloka pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak yang berpihak kepada murid memiliki tujuan, ataupun visi guru penggerak, yaitu memberikan pembelajaran yang merdeka, dengan penanaman budaya positif. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, untuk memberikan kebutuhan belajar setiap murid. Kemudian pembelajaran sosial emosional, juga sangat berpengaruh, pada pengambilan keputusan, dan coaching adalah, sebagai alat bantu, untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu guru yang hebat, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.